Sebelum masuk ke dalam Islam, dalam pikiran saya ketika mendengar kata Islam adalah agama yang keras, agama yang kasar, kaku, dan intoleran. Kesimpulan ini saya dapatkan karena saya biasa melihat oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya Islam itu bertindak kasar dan intoleran. Tapi ketika saya belajar untuk membiasakan diri mempelajari suatu hal sebelum menyimpulkan hal tersebut, saya menemukan hal yang sebaliknya. Ternyata Islam tidak seperti apa yang saya lihat sebelumnya. Islam sebenarnya begitu toleran, begitu damai, dan begitu penuh dengan cinta kasih. Tapi ada cara gampang untuk menilai Islam itu, apakah Islam itu intoleran atau toleran, damai atau tidak damai. Ya, kita tinggal lihat saja perilaku dari orang yang membawa agama Islam itu sendiri pertama kali, yaitu Nabi Muhammad. Karena perilaku dan tindakan Nabi Muhammad itu sangat bisa menginterpretasikan wajah Islam yang sesungguhnya. Ada beberapa kisah yang menggambarkan betapa tolerannya Nabi Muhammad, seperti kisah pengemis buta Yahudi. Dikisahkan di Madinah dulu pernah hidup pengemis buta orang Yahudi. Orang ini sangat membenci sekali Nabi Muhammad. Jadi ketika ada orang yang mendekatinya atau orang yang menghampirinya, dia selalu berkata untuk kamu harus menjauhi Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah orang yang sangat jahat, orang yang bisa mempengaruhimu, orang yang sangat licik, dan juga seorang ahli sihir. Jadi setiap ada orang datang atau orang menghampirnya, dia akan selalu mengatakan hal yang sama seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu sebaliknya. Nabi Muhammad setiap hari datang menemui pengemis ini. Dia memberinya makan. Bukan saja memberikan makan, dia juga menyuapi pengemis ini. Tanpa berkata apa-apa, dia selalu menyuapi pengemis ini setiap hari. Ya, tentu saja pengemis ini juga sambil mengoceh dan memaki tentang Nabi Muhammad. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Muhammad akhirnya wafat dan digantikan sahabatnya Abu Bakar, Abu Bakar ini mencoba untuk melakukan apa semua perilaku dan tindakan Nabi Muhammad ketika masih hidup. Sampai akhirnya dia bertanya kepada anaknya, Aisyah, "Anakku, apakah ada perilaku atau tindakan Nabi Muhammad yang belum saya ikuti atau yang belum saya kerjakan?" Aisyah menjawab, "Ayah, sesungguhnya semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu sudah kamu kerjakan. Tapi ada satu hal yang belum." Dan Abu Bakar bertanya, "Apa itu, anakku?" Nabi Muhammad setiap hari itu memberi makan pengemis Yahudi yang buta yang berada di pinggiran kota Madinah. Dan setelah mendengar kata-kata itu, Abu Bakar pun segera menuju ke pinggiran kota Madinah. Seperti yang dilakukan Nabi Muhammad, Abu Bakar membawa makanan dan berusaha menyuapi pengemis itu. Ketika disuapi, pengemis itu langsung marah dia. "Siapa kamu?" Tapi Abu Bakar tetap menyuapinya. Dia tidak berkata apa-apa. Ditanya lagi, "Siapa kamu?" Karena merasa tidak enak, akhirnya Abu Bakar menjawab, "Saya ya orang yang biasa datang memberimu makan." Pengemis itu menjawab, "Bohong." "Kalau orang yang biasa memberiku makan, pasti saya tidak sesusah ini menelan makanan ini. Karena sebelum dia menyuapiku, dia itu melembutkan makanannya. Jadi kamu itu bukanlah orang yang biasa memberiku makan setiap hari." Abu Bakar yang tidak bisa menahan kesedihannya karena mengingat Nabi Muhammad dan berkata, "Ya, memang saya bukanlah orang yang biasa memberimu makan. Orang yang tiap hari mendatangimu dan memberimu makan, dia sudah tidak ada, dia sudah meninggal. Dia adalah Nabi Muhammad." Ketika mendengar kata-kata itu, si pengemis itu langsung tertegun dan berkata, "Jadi orang yang selama ini saya maki-maki dan saya benci adalah orang yang biasa memberiku makan?" "Iya, benar." Seketika itu pengemis itu langsung bersedih dan menangis. Dan singkat cerita, pengemis itu akhirnya memeluk Islam. Ada lagi sebuah kisah di mana Nabi Muhammad membuat sebuah piagam yang dinamakan Piagam Madinah. Ketika Nabi Muhammad menjadi pemimpin di kota Madinah itu yang tinggal bukan cuma orang Islam saja. Di situ ada orang Kristen, ada orang Yahudi, terus ada agama-agama lain dan suku-sukunya juga beda-beda. Nah, karena banyak perbedaan di Madinah itu sering terjadi sedikit-sedikit gesekan yang membuat beberapa kelompok itu bersetegang. Akhirnya Nabi Muhammad membuat sebuah undang-undang yang dinamakan Piagam Madinah yang berisi 47 pasal kalau tidak salah. Kesimpulannya, di dalam
Piagam Madinah itu dijelaskan bahwa semua yang ada di kota Madinah itu akan dilindungi oleh umat Islam karena umat Islam yang mayoritas di situ. Tidak ada diskriminasi terhadap agama atau orang yang berbeda dengan Islam. Mereka diperbolehkan untuk beribadah dan menjalankan agama masing-masing dengan damai dan dengan sukacita. Mereka juga akan dijamin akan dilindungi oleh serangan-serangan dari luar kota Madinah. Jadi bagaimana bisa dibilang Islam intoleran sementara Nabi Muhammad perilakunya itu seperti ini? Dia bisa mengayomi orang-orang yang berbeda dengan dirinya dan juga memperbolehkan agama-agama yang lain itu bisa beribadah dengan tenang dan damai di kota Madinah. Sangat berbeda kan dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya Islam yang sering mengganggu kenyamanan agama-agama lain beribadah di Indonesia. Beda kan? Terus ada salah satu kisah lagi yang menggambarkan betapa tolerannya Nabi Muhammad. Ya, betapa tolerannya Islam juga. Karena Nabi Muhammad lah gambaran dari Islam itu. Ketika ada kunjungan dari Kristen dari wilayah Najran untuk menemui Nabi Muhammad melakukan diskusi lintas agama. Pada waktu itu diskusi ini dilakukan di Masjid Nabawi. Nah, ketika diskusi sedang berlangsung, tibalah waktu orang-orang Kristen Najran ini waktunya beribadah. Karena Masjid Nabawi itu pada waktu itu belum terlihat seperti masjid yang seperti sekarang ini. Orang-orang Kristen Najran itu tidak mengetahui bahwa itu adalah sebuah masjid. Jadi mereka beribadah di masjid itu. Ya, ini menjadi perdebatan. Ada ulama yang mengatakan memang beribadah di dalam Masjid Nabawi. Ada juga yang mengatakan beribadah di luar, tapi masih di dalam kompleks Masjid Nabawi. Nah, ketika Kristen Najran ini beribadah, sontak sahabat-sahabat Nabi Muhammad ini marah dan ingin menegur orang-orang Kristen Najran, tapi ditahan oleh Nabi Muhammad. Jangan ditegur, biarkan mereka beribadah. Tapi Nabi Muhammad, mereka kan beribadah di masjid kita katanya. Tidak apa-apa, mereka mungkin tidak mengetahui bahwa ini adalah masjid. Jadi biarkanlah mereka beribadah. Karena di mana lagi mereka beribadah? Mereka tidak tahu tempat ini katanya. Jadi hal yang seperti ini bagaimana bisa dikatakan intoleran? Nabi Muhammad mempersilahkan agama lain beribadah di Masjid Nabawi. Sementara orang-orang yang mengaku Islam di Indonesia sering membubarkan ibadah-ibadah agama lain. Jadi wajah Islam mana yang sesungguhnya? Apakah orang-orang yang sering membubarkan ibadah orang lain di Indonesia, atau seperti Nabi Muhammad yang mempersilahkan orang-orang Kristen Najran beribadah di Masjid Nabawi? Ya, tentu saja Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang seperti dilakukan Nabi Muhammad, atau Islam yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Jadi itulah beberapa kisah yang menggambarkan betapa tolerannya Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Itu juga menggambarkan wajah Islam yang sesungguhnya. Wajah Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang toleran, yang damai, dan bercinta kasih. Jadi biasakanlah dirimu untuk belajar dulu, memahami dulu sebelum mengambil kesimpulan atau menilai hal tersebut. Paham dulu baru menilai. Jadi sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan dadah.